Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya dan pada kesempatan ini akan membawakan khotbah di awal tahun ini, tahun 2023. Saya percaya Roh Kudus bisa memakai kebenaran firman Tuhan ini untuk meneguhkan dan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan ini, apapun rupa-rupa tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Kita boleh keluar sebagai pemenang oleh karena Tuhan menyatakan kuasa, pertolongan, perlindungan, dan penyertaannya yang sempurna bagi masing-masing kita dan juga bagi keluarga kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu, supaya Tuhan yang menuntun dan memimpin pembelajaran kita akan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas cinta kasih, rahmat, dan kebaikanmu yang telah menolong dan menyertai kami memasuki tahun 2023 ini. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang pasti yang Bapa boleh karuniakan kepada kami di dalam dan melalui Yesus Kristus. Terima kasih atas pemeliharaanmu dari waktu yang telah berlalu sampai pada saat ini. Sebentar ya Bapa, kami rindu bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami, beri hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu boleh kami terima dengan segala kerelaan hati, dan kami boleh simpan dalam hati kami, oleh kekuatan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami, hari lepas hari. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bentuk kesimpulan dari beberapa session atau beberapa bagian yang telah kita pelajari sebelumnya terkait dengan keluarga Elimelek yang meninggalkan tanah Israel atau Bethlehem, di mana mereka pada akhirnya menuju ke tanah Moab. Mereka menghadapi masalah. Masalahnya adalah ada kelaparan terjadi di tanah Israel atau di Bethlehem. Ketika kelaparan itu terjadi, mereka dengan terburu-buru atau tergesa-gesa mengambil langkah atau keputusan untuk meninggalkan Bethlehem, tanah Israel, dan mereka mau menetap di tanah Moab. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan mereka meninggalkan tanah Israel atau Bethlehem dan ingin menetap di tanah Moab, dari konteks atau sudut Israel, karena mereka diberikan Tuhan tanah Kanaan, tanah yang baik dan luas, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan. Maka meninggalkan tanah Israel, meninggalkan Bethlehem adalah sebuah keputusan yang keliru dan salah yang dilakukan oleh keluarga Elimelek. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah peringatan bagaimana supaya kita berjaga-jaga, supaya kita waspada, supaya kita berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai ketika kita menghadapi sebuah masalah atau pergumulan apapun namanya, termasuk penderitaan dalam hidup, jangan sampai kita salah mengambil keputusan
Karena ketika kita salah mengambil keputusan, maka masalah itu bukan menemukan solusi atau jalan keluar, tapi justru menimbulkan masalah yang lebih pelik, rumit, kompleks, bahkan pada akhirnya bisa menjadi seperti benang kusut yang sangat sulit dan sukar untuk diurai, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita perlu memiliki cara terbaik menghadapi masalah dan penderitaan atau pergumulan dalam hidup. Tentunya dalam konteks ini kita tidak bisa mencontoh, meneladani keluarga Elimelek di dalam menghadapi masalah. Tapi kita perlu tahu apa konsekuensi, apa akibat, apa dampak, apa ganjaran yang mereka dapatkan ketika mereka salah di dalam menghadapi masalah dan pergumulan dalam kehidupan. Dan kita telah tuntas mempelajari itu beberapa bagian di dalam bagian sebelumnya. Sekarang ini sebagai bentuk konklusi atau kesimpulan dari ulasan ini, saya ingin sampaikan minimal 3 cara terbaik menghadapi masalah dan pergumulan atau penderitaan dalam hidup. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan di dalam bagian sebelumnya, tetapi saya akan kalimatkan dengan kalimat yang lebih jelas, lebih konkret, lebih eksplisit, sehingga bisa menjadi pegangan dalam hidup kita yang dapat kita lakukan atau realisasikan dalam perjalanan kita hari lepas hari. Saya ingin mengajak kita membuka terlebih dahulu Yakobus pasal 4. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Mari Bapak Ibu Saudara buka bersama saya. Mohon berkenan untuk men-share dan membagikan kepada teman dan keluarga, sehingga mereka juga boleh belajar bersama dengan kita, terus memotivasi dan mengingatkan, mengarahkan kita untuk cinta belajar firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Dikatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tentunya setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka ada yang mirip dengan gaya atau pola hidup dari keluarga Elimelek, dan ada di sini sebagai bentuk nasihat dan peringatan, masukan, dorongan kepada kita bagaimana sebenarnya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan bagaimana sebenarnya kita tidak boleh melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Mari coba kita soroti ayat 5. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saya ingin tegaskan
ayat-ayat ini mau menyampaikan kepada kita, mengkonfirmasi atau menegaskan kepada kita. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, ketika kita akan mengerjakan sesuatu, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita, jangan pernah kita terburu-buru, tergesa-gesa, dengan tidak melibatkan Tuhan dalam segenap perencanaan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi kegagalan dan kelemahan dari keluarga Elimelek. Ketika mereka menghadapi masalah kelaparan di tanah Israel, ketika mereka menghadapi kelaparan di Betlehem, Yehuda, mereka tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka itu ceroboh. Mereka gegabah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin tegaskan dan sampaikan kepada kita. Di dalam realita kenyataan perjalanan hidup ini, siapapun kita, siapapun saudara dan saya, kita tentunya memiliki kekurangan, kelemahan, keterbatasan untuk mengerti hal-hal apa yang akan terjadi di depan kita. Kita terbatas, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya sebelum kita mengambil tindakan, sebelum kita mengeksekusi sesuatu yang akan kita kerjakan, adalah baik adanya, adalah sangat arif dan bijaksana adanya kalau kita melibatkan Tuhan di tengah-tengah apa yang hendak kita lakukan dan kerjakan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada kita, tentu sebenarnya ini merupakan langkah pertama, cara terbaik menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup. Tidak boleh tidak, kemarin saya sudah sampaikan, ada sebenarnya hal yang benar, hal yang baik, yang harus dilakukan oleh keluarga Elimelek ketika mereka menghadapi kelaparan, diperhadapkan dengan kelaparan yang terjadi di tanah Israel, termasuk wilayah Betlehem, Yehuda. Hal pertama ini tidak boleh kita pandang sebelah mata. Tidak boleh kita remehkan. Tidak boleh kita rendahkan. Apa itu? Ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita yang berupa pergumulan atau masalah, berupa persoalan kehidupan, langkah pertama yang terbaik di tengah-tengah kita menyikapi masalah dengan tidak emosi, tidak marah, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru adalah lakukanlah introspeksi, koreksi, evaluasi menyeluruh dalam hidup kita. Apakah itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, atau keluarga kecil kita. Ketika terjadi sesuatu dalam keluarga kita, di tengah-tengah realita kenyataan perjalanan hidup kita, ada pergumulan, ada masalah yang sedang kita hadapi, segeralah dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Lakukan introspeksi. Jangan sampai kita terburu-buru, aku mau pergi ke sana, aku akan lakukan ini dan itu, aku akan beruntung, aku akan berhasil di sana. Kelihatan memang kata-kata ini, kata-kata yang optimis. Tetapi jangan lupa, secara sadar atau tidak sadar, kita sedang membanggakan kepintaran kita, membanggakan, mengandalkan kecerdasan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita dalam hidup ini. Saya kasih tahu, itu sesuatu yang berisiko tinggi. Karena apa? Karena baik hidup mati kita adalah dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Tuhanlah yang kita tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil baginya. Karena itu kita butuh Tuhan berjalan bersama dengan kita, berjalan di depan kita, menuntun, memimpin kita,
mengarahkan kita, karena kita tahu di depan sana apakah ada jalan, apakah ada bahaya, apakah ada sesuatu yang merongrong merusak, menghancurkan kehidupan kita. Yang lebih tahu dan lebih mengerti dengan sempurna segala sesuatu yang akan terjadi ke depan adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita pegang teguh, Tuhan yang kita percaya dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Itu jelas. Kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Bahkan beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari, minggu, bulan, kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan kekurangan dan keterbatasan kita ini, adalah bagus adanya kalau kita berkata seperti ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, harus. Tidak ada alternatif. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah yang tidak dilakukan oleh keluarga Elimelek. Jika Tuhan menghendakinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari biasakan dalam hidup kita ini, ketika kita menghadapi sesuatu, atau kalaupun tidak ada masalah yang signifikan terjadi dalam hidup kita, biasakanlah berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Dan Yesus, Bapak Ibu Saudara, ketika ada di Taman Getsemani, dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia, yang mana sebentar lagi dia akan ditangkap, sebentar lagi dia akan disidang, sebentar lagi dia akan diputuskan untuk disalibkan. Yesus berkata di Taman Getsemani, ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah yang ku kehendaki yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Perhatikan baik, itu bukan bentuk keraguan-raguan dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya, kita semua berkata, jika Tuhan menghendakinya, Yesus telah terlebih dahulu memberikan contoh kepada kita. Jika Tuhan menghendakinya, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan penderitaan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saya kasih tahu, sebaik apapun menurut kita perencanaan kita, sebaik apapun menurut kita apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami dalam perjalanan hidup ini, saya kasih tahu, dengarkan baik, perhatikan baik. Tetap apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, isi hati Tuhan, tujuan Tuhan, itu pasti yang terbaik bagi kita. Jangan paksa Tuhan untuk menyetujui apa yang terbaik menurut kita. Tapi yang benar adalah mari kita larutkan, mari kita tundukkan kehendak kita supaya diarahkan oleh Tuhan seturut dan sesuai selaras dengan kehendak Tuhan. Itu merupakan keputusan dan langkah yang terbaik. Sekalipun kelihatan mudah, jangan langsung mudah mengambil kesimpulan, inilah yang terbaik menurut saya. Sekalipun kelihatan sukar seperti mendaki gunung yang ada onak dan duri, ada bebatuan yang curam dan cadas, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu kehendak Tuhan, pasti itu yang terbaik bagi kita. Karena itu, jadi ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup, pertama-tama ingin saya ingatkan kepada kita, lakukanlah introspeksi, koreksi, evaluasi menyeluruh. Kenapa hal itu terjadi dalam realita kenyataan kehidupan kita. Lakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Jangan sepelekan hal itu. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita dan sekaligus menjadi ayat hafalan. Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jangan tergesa-gesa, apalagi didasari dengan kepanikan, didasari dengan tawar hati, didasari dengan emosi, kekecewaan, keputusasaan.
Jangan sampai didasari dengan kemarahan, didasari dengan keterburu-buruan, ketergesa-gesaan mengambil keputusan. Biasanya hal itu membawa kekeliruan dan kesalahan bagi kita. Yang terbaik adalah ketika masalah terjadi, lakukanlah introspeksi, lakukanlah koreksi, lakukanlah evaluasi diri. Amsal 19 ayat 2. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Tolong itu jangan dilupakan, jangan diremehkan, jangan diabaikan. Ketika masalah terjadi bagi kita, saya tahu memasuki 2023 ini pasti ada masalah. Barangkali masalah yang kita hadapi itu juga termasuk bagian dari masalah yang sedang kita lewati atau alami, sedang kita hadapi di dalam 2022. Kita menyeberang, melangkah masuk 2023. Tapi ternyata masalah itu juga ikut melangkah, menyeberang, masuk di 2023. Masalah yang kita hadapi 2022 ikut menyeberang masuk ke 2023. Saya mau sampaikan, ketika masalah terjadi, ketika masalah, pergumulan, penderitaan, kesesakan kita hadapi, saya ingin sampaikan berulang-ulang, biasakanlah untuk introspeksi, koreksi, dan evaluasi diri. Itu yang terbaik. Itu yang tidak dilakukan oleh keluarga Elimelek. Mereka meremehkan itu. Mereka memandang sebelah mata. Mereka merendahkan. Introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Dengan kata lain, mereka tidak melakukan apa yang benar. Coba renungkan kalimat ini. Dua hal yang membawa masalah dalam hidup kita dikalimatkan dengan dua kalimat singkat. Saya ulangi, dua hal yang membawa masalah dalam hidup kita dan seringkali kita abaikan dan remehkan. Yang pertama, kita tidak melakukan apa yang benar. Yang kedua, kita melakukan apa yang tidak benar. Coba renungkan kalimat itu. Kira-kira selama 2022 yang baru kita lewati 5 hari yang lalu. Kira-kira Bapak Ibu Saudara di posisi yang mana? Masalah itu bisa bertubi-tubi datang, atau masalah yang ada tidak mengalami solusi jalan keluar, penyelesaian. Oleh karena dua kalimat pendek ini, tolong tulis supaya nanti direnungkan. Pertama adalah kita tidak melakukan apa yang benar. Yang kedua, kita melakukan apa yang tidak benar. Halo Bapak Ibu, di posisi manakah kita? Apakah sekaligus di posisi dua-duanya? Seseorang bisa di bagian satu hal. Contohnya, seseorang tidak melakukan apa yang benar. Tapi kalau seseorang tidak melakukan apa yang benar, ada masalah dalam hidupnya, orang itu tidak mungkin tinggal diam. Tidak mungkin berpangku tangan. Karena hidup ini harus berjalan. Saya ulangi, ini penting. Sangat penting. Tolong jangan diremehkan oleh masing-masing kita. Kalimat pertama, ada masalah. Di tengah-tengah masalah itu, kita tidak melakukan apa yang benar. Artinya, ada sesuatu yang benar yang kita tahu, tapi kita tidak melakukannya. Apa itu? Itulah yang pertama, yang saya sebutkan kepada kita. Kita tidak melakukan introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Nah, cara menghadapi masalahnya apa? Berarti mari kita melakukan introspeksi, koreksi, evaluasi diri ketika masalah ada dalam hidup kita. Yang kedua, melakukan apa yang tidak benar. Perhatikan baik ini.
Kalau kita tidak melakukan apa yang benar, yang seharusnya harus kita lakukan, tapi kita tidak lakukan apa yang benar tersebut, maka hal itu akan mendorong kita di situasi masalah untuk melakukan apa yang tidak benar. Itu sebabnya isilah hidup kita untuk melakukan apa yang benar, supaya tertutup jalan, tertutup peluang, tertutup kemungkinan untuk kita melakukan apa yang tidak benar. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menangkap hal ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menangkap apa yang saya maksud, katakan amin. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita bergelut, kita berputar-putar di dalam dua hal ini. Pertama, tidak melakukan apa yang benar. Yang kedua, akhirnya kita melakukan apa yang tidak benar. Itulah yang membuat masalah itu makin rumit. Masalah itu makin runyam. Masalah itu seperti benang kusut. Masalah itu semakin sulit untuk dituntaskan dan diselesaikan. Kenapa? Saya ulangi kembali. Kita tidak melakukan apa yang benar, atau kita melakukan apa yang tidak benar. Makanya kita ini harus membiasakan hidup, punya habit, punya gaya hidup untuk melakukan apa yang benar, sehingga semakin memperkecil jalan bagi kita untuk melakukan apa yang tidak benar. Hal pertama yang tidak dilakukan oleh keluarga Elimelek adalah mereka tidak melakukan introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Tetapi yang kedua, setelah kita melakukan introspeksi, evaluasi diri, kita perlu membangun relasi dengan Tuhan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Saya sering menyampaikan secara simpel, jelas, padat, praktis. Apa itu doa? Apa itu firman? Doa adalah engkau dan aku, kita bicara, curhat, menumpahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi firman adalah Tuhan kita izinkan buka hati, biarkan berbicara kepada kita. Perhatikan baik, begitu manis dan indah definisi ini. Sekalipun bisa didefinisikan lebih luas, lebih dalam. Doa adalah kita bicara kepada Tuhan. Firman adalah kita izinkan, biarkan Tuhan bicara kepada kita. Perhatikan baik kalimat itu. Kalau kita bicara kepada Tuhan, Tuhan bicara kepada kita, maka terjadilah komunikasi, terjadilah dialog yang indah antara kita dengan Tuhan. Tolong jangan hanya berdoa, ngerocos terus bicara kepada Tuhan. Tapi izinkan Tuhan bicara kepada kita. Sama seperti suara Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada Samuel. Sampai 3 kali Samuel, Samuel, Samuel dipanggil oleh Tuhan. Gak ngeh itu Imam Eli yang sudah menjauh dari Tuhan. Di mana Imam Eli memiliki 2 anak, Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini sebagai seorang imam yang bertugas mempersembahkan korban-korban persembahan Israel ke hadapan Tuhan, mereka meremehkan korban persembahan. Dan itu merupakan dosa serius di hadapan Tuhan. Imam Eli memiliki 2 anak, Hofni dan Pinehas, mereka tidak benar di mata Tuhan. Sehingga Tuhan tidak berfirman kepada mereka. Karena mereka hidup di dalam kebejatan moral, Bapak Ibu Saudara. Tapi di balik itu sampai 3 kali Tuhan memanggil Samuel untuk dipanggil menjadi hambanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pertama kali ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan, maka dia berlari menuju kepada Imam Eli. Imam Eli tidak ngeh. Gak sadar bahwa yang bicara kepada Samuel adalah Tuhan. Karena sudah budek. Begitu tumpul telinga rohani dari Imam Eli saat itu. Kedua kali juga demikian. Setelah ketiga kali baru ngeh, baru ngerti, baru sadar Imam Eli bahwa ternyata ada suara yang datang kepadanya
memanggil Samuel dengan Samuel, Samuel. Maka Imam Eli pun memberikan arahan dan masukan kepada Samuel. Kalau suara itu datang kepadamu anakku, maka katakanlah menjawab suara itu. Bicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Filosofi ini sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Tolong dalam hidup ini kita seperti yang diingatkan oleh Imam Eli sekalipun sudah ketiga kalinya. Kalau suara itu datang kepadamu lagi, memanggil engkau, jawablah, bicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Memang ini prinsip kita. Pertama kita bicara kepada Tuhan, tetapi jangan lupa, jangan hanya ngerocos bicara kepada Tuhan. Tapi mari kita buka hati pikiran kita, mengizinkan, merindukan, mengharapkan sikap rasa lapar dan haus yang mendalam, supaya Tuhan bicara kepada kita. Buat itu tagline kita masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Apa itu? Aku mau bicara kepada Tuhan. Dan aku merindukan Tuhan bicara kepadaku. Itu baru terjadi komunikasi yang indah, intim, mesra, dekat, karib dengan Tuhan. Kita bicara kepada Tuhan melalui doa kita. Tuhan bicara kepada kita melalui firman Tuhan. Buat itu seimbang dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya kita pengen bicara kepada Tuhan. Tuhan aku bicara, dengar. Tapi katakan sesekali, bahkan banyak kali. Tuhan aku lapar dan haus, bicara kepadaku. Orang Kristen memiliki kekeliruan dan kesalahan, ketimpangan yang sangat drastis terkait hal ini. Dia yang selalu ngerocos bicara kepada Tuhan, tapi tidak mau tahu apa yang Tuhan mau nyatakan kepadanya. Tapi saya berdoa dan mengingatkan, mendorong kita semua di awal tahun ini, mumpung masih baru awal tahun baru. Punya moto dalam hidup, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku bicara kepadamu. Aku ingin curhat, aku ingin menumpahkan isi hatiku kepadamu. Melalui berdoa kepada Tuhan, melalui bertanya kepada Tuhan. Tapi di sisi lain Tuhan, aku ingin seimbang, selaras dan sesuai. Aku mau meminta, memohon, Engkau Tuhan bicaralah kepadaku. Nyatakan isi hati dan maksud, tujuan dan rencanamu kepada aku. Itu sangat indah dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih jauh untuk menyampaikan firman Tuhan ini, saya rindu Bapak Ibu Saudara berkenan men-share dan membagikan kepada orang-orang lain sehingga mereka juga boleh menikmati firman Tuhan bersama kita. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati dengan pelayanan ini, dengan laman ini, dengan pembelajaran firman Tuhan ini, dapat mendukung kami dengan cara mengirimkan bintang. Silakan Bapak Ibu Saudara, itu sangat baik dan kita saling mendukung. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan yang pertama tadi, 3 cara terbaik menghadapi masalah dan penderitaan dalam hidup. Yang pertama, introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Itu bagus. Itu cara terbaik yang pertama. Yang kedua, berdoa, bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Ini yang tidak dilakukan oleh keluarga Elimelek. Mereka gegabah, gak ada introspeksi diri, gak ada bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus kami lakukan ketika kelaparan terjadi di tanah Israel, ketika kelaparan terjadi di Bethlehem? Mereka tidak pernah berdoa, berkomunikasi, bertanya kepada Tuhan, meminta bimbingan, petunjuk, arahan Tuhan dalam hidup mereka. Gak ada sama sekali. Dan saya akan tunjukkan kepada kita seorang tokoh dalam Alkitab. Apapun yang akan dia kerjakan, apapun yang akan dia lakukan, dia memiliki habit, kebiasaan, gaya hidup untuk bertanya kepada Tuhan. Mari kita buka ayatnya. Buka ayatnya bersama saya, 2 Samuel 5. Ayat 17 sampai 25. Ada cukup beberapa ayat. Buka bersama saya Bapak Saudara. Ini menarik yang kedua ini.
2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ada banyak mutiara kebenaran yang ingin saya bongkar dan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara terkait dengan satu tokoh ini yang merupakan inspirasi, menjadi contoh kesaksian dan teladan hidup bagi kita. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Mari buka bersama saya 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 22. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Perhatikan baik Bapak Saudara, ikuti ya. Tolong semua terlibat membuka firman Tuhan ini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Ini sangat luar biasa. Perhatikan, mulai kita bertitik tolak dari ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Artinya, Daud meraih kemenangan menghadapi masalah pergumulan dalam hidup. Saya ulangi kembali. Daud menang menghadapi masalah pergumulan dalam hidup. Kenapa demikian? Karena Daud berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Daud bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Daud berbuat seperti yang diarahkan, dinasihatkan oleh Tuhan. Saya ingin tegaskan, sekalipun berat dan besar pergumulan, masalah, penderitaan, kesesakan, persoalan yang kita hadapi, ternyata salah satu di antaranya menjadi solusi jalan keluar ketika Daud bertindak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Tuhan kepadanya. Kenapa Tuhan memberikan arahan, tuntunan, pimpinan kepada Daud? Kenapa? Karena Daud berdoa kepada Tuhan. Karena Daud bertanya kepada Tuhan. Nangka maksudnya? Perhatikan urutan kalimat itu, jangan sampai luput. Daud menang menghadapi orang Filistin.
Kenapa dia menang? Karena Daud bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa sampai Tuhan memberikan petunjuk kepada Daud? Karena Daud bertanya, berdoa kepada Tuhan. Saya ingin tegaskan kepada kita, biasakanlah Bapak Ibu Saudara, sebelum bertindak, mengambil langkah, mengambil keputusan, biasakanlah bertanya kepada Tuhan. Biasakanlah berdoa kepada Tuhan. Biasakanlah meminta petunjuk, pimpinan, arahan, bimbingan Tuhan. Kenapa hal ini penting? Karena Allah kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tahu secara utuh, lengkap dan sempurna apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di masa kini, dan apa yang terjadi di masa depan. Bergantunglah, berserahlah, berdoalah, bertanyalah kepada Tuhan, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Nangka maksudnya Bapak Saudara. Ini serius, ini penting untuk kita renungkan dan pikirkan bersama Bapak Ibu Saudara. Nangka maksudnya. Nah, sekarang coba kita kuliti ayat-ayat ini. Dengarkan baik. Saya ingin menyampaikan kronologis, historis, sejarah secara praktis. Saya mau tanya, tolong Bapak Ibu Saudara jawab. Memahami Alkitab harus tahu konteks paling tidak secara praktis. Mana duluan terjadi peristiwa Daud menghadapi Goliat, tentara Filistin yang sejak muda sudah berpengalaman menjadi prajurit, dibanding dengan Daud yang bertanya dalam konteks bacaan kita ini, di mana Daud diperhadapkan dengan orang-orang Filistin, orang-orang yang sama. Sekalipun tidak berhadapan dengan Goliat, di sini dijelaskan secara eksplisit. Mana duluan terjadi peristiwanya? Daud mengalahkan Goliat atau Daud yang ada di lembah Refaim, di mana orang-orang Filistin sepakat mereka semua untuk menangkap Daud? Mana peristiwanya yang terjadi duluan? Mana terjadi duluan? Yang terjadi duluan adalah peristiwa Daud mengalahkan orang Filistin. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Supaya kita sadar Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Apa argumentasinya Pak Pendeta? Ya, ketika Daud mengalahkan orang Filistin, Daud belum diangkat menjadi raja. Raja saat itu adalah raja pertama bernama Saul dari suku Benyamin. Ketika Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin raksasa itu, Daud masih belum masuk menjadi prajurit daripada seorang Raja Saul. Belum. Kan Daud ceritanya diperintahkan oleh orang tuanya untuk melihat kondisi keadaan abang-abangnya yang sedang ada di medan pertempuran karena berhadapan dengan orang-orang Filistin. Semua takut, semua cemas, semua gemetar menghadapi tentara prajurit Filistin yang bernama Goliat. Semua kecut dan tawar hati, termasuk Saul dan panglima tentaranya, termasuk prajuritnya. Tidak ada yang berani menghadapi. Tidak ada yang berani menghadapi seorang Goliat. Tidak ada yang berani. Tapi Daud berani menghadapi Goliat. Dengarkan baik. Daud itu bisa mengalahkan Goliat atas nama Tuhan semesta alam, barisan dari Allah Israel yang dihina dan direndahkan oleh Goliat. Perhatikan baik kalimat ini, tolong jangan luput. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat serius. Dan jangan luput Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik. Sekalipun Daud itu ketika menjadi anak buah Saul, dia selalu berhasil untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Saul kepadanya. Daud selalu berhasil, gak pernah gagal. Dia selalu berhasil karena Allah menyertai dia. Perhatikan baik kalimat ini.
Daud berhasil mengalahkan orang Filistin. Daud berhasil mengalahkan Goliat yang tinggi besar, yang memiliki ketopong keselamatan, baju jirah, berisai dan lain sebagainya. Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi pengalaman, kesuksesan, keberhasilan mengalahkan musuh-musuh di masa lalu, hal itu tidak membuat Daud menjadi ceroboh, menjadi gegabah, menjadi sombong, menjadi angkuh untuk tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Sekalipun keberhasilan, kesuksesan mengalahkan orang-orang Filistin di masa lalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman real, konkret, nyata dialami oleh Daud, hal itu tidak menjadikan dia seorang yang takabur, congkak dan sombong. Aduh, buat apa lagi bertanya kepada Tuhan? Masa laluku kan masa lalu yang penuh dengan kesuksesan, keberhasilan mengalahkan orang-orang Filistin ini. Maka kesuksesan yang sama akan saya dapatkan untuk mengalahkan orang-orang Filistin di zaman sekarang. Daud tidak punya pola demikian. Daud selalu punya kebiasaan. Ketika dia di dalam setiap tahap-tahap kehidupannya, dalam setiap langkah-langkah kehidupannya, dia selalu mengutamakan bertanya kepada Tuhan. Mari kita lihat lebih spesifik. 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Yang mengurapi Daud menjadi raja itu adalah Samuel. Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Perhatikan baik. Musuhnya nggak tanggung-tanggung. Bukan 1, 2, 3 orang. Tapi majulah semua orang Filistin. Mereka kompak, sepakat dan sehati. Mereka tidak mau ada kerajaan yang tegak berdiri setelah Saul. Mereka ingin menghancurkan kerajaan Saul yang akhirnya beralih kepada kerajaan Daud. Karena kalau ada raja yang memimpin, maka raja ini akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin berjaya. Orang Filistin tidak mau itu terjadi. Maka ketika mereka mendengarkan Daud telah diurapi menjadi raja oleh karena pilihan Tuhan, mereka berupaya untuk menangkap Daud. Saudara dikasih Tuhan, dengarkan baik, ini pembelajarannya berharga. Ketika saudara dan saya mendapatkan promosi, ada orang-orang di luar sana yang tidak suka dengan Anda. Tidak suka dengan kita. Berbagai upaya akan mereka lakukan untuk merongrong, merusak, menghancurkan kita. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Tuhan yang telah mengangkat kita, Tuhan yang telah membuka jalan kepada kita, dan kita tetap berada dalam konteks yang benar, dalam relasi hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan juga yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara, melindungi kita. Sehingga tetap ada di dalam promosi, waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan yang akan pilih Daud. Samuel telah dipakai Tuhan mengurapi Daud, maka tidak boleh dong ada tantangan. Gak bisa. Tetap ada tantangan Bapak Ibu Saudara. Kita semua ini punya masalah. Tapi yang membuat berbeda antara satu dengan yang lain, kenapa ada yang keok, ada yang putus asa, ada yang kecewa, ada tawar hati, kenapa ada yang justru makin maju, cemerlang, makin berkembang dengan pesat. Kenapa ada demikian? Tergantung dari bagaimana kita menyikapi dalam menghadapi masalah tersebut. Itu yang membuat berbeda satu dengan yang lain. Jangan pernah bercita-cita tidak punya masalah. Itu mustahil. Selama hayat di kandung badan, selama kita hidup, selalu saja ada masalah dalam hidup kita. Coba perhatikan. Perhatikan ya. Saya mengarahkan kita untuk mempelajari ayat 18 dan 22. Tolong soroti 18 dan 22. 2 Samuel 5 ayat 18 dan 22. Sudah? 2 Samuel 5 ayat 18 dan 22. 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Ada di sini musuh yang datang sudah memencar, menyebar di lembah Efraim.
Refaim. Ayat 22. Perhatikan ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Tolong renungkan, perhatikan dengan teliti firman Tuhan. Salah satu hal yang saya usulkan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita sama-sama belajar firman, ada ketelitian ketika memperhatikan ayat. Dan saya kasih masukan cara mempelajarinya secara praktis bagi kita yang tidak secara khusus sekolah teologi adalah cara-cara yang teliti. Ulangi, perhatikan 18, saya akan bertanya nanti. 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Dari ayat yang dua ini kita mendapatkan beberapa pembelajaran. Saya mau tanya, apa yang Bapak Ibu teliti secara cermat dari kedua ayat ini? Ada yang bisa kasih komentar? Apa yang Bapak Ibu dapatkan secara teliti dan cermat dari kedua ayat ini? Tolong kasih komentar ke saya. 2 Samuel 5 ayat 18 dan 22. Apa yang Bapak Ibu Saudara temukan secara teliti dan cermat dari kedua ayat ini? Saya rindu Saudara memberikan komentar. Silakan. Saya tunggu. Ada yang bisa kasih komentar? Bagi yang terlibat membaca 2 Samuel 5, 18 dan 22. Tolong teliti dan cermati secara serius. Apa yang Bapak Ibu Saudara temukan dari kedua ayat itu? Saya ulangi kembali, ini penting. 2 Samuel 5 ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Tolong, ini cukup banyak yang bergabung. Kasih dulu komentar. Apa yang Bapak Ibu Saudara yang dapatkan dari kedua ayat ini? Apa? Halo, apa? Nangkap nggak yang saya sampaikan? Apa yang Bapak Saudara temukan? Mari kita teliti. Belum ada yang berani komentar. Pertama, orang yang sama ada di sini. Orang Filistin. Ayat 18, orang Filistin. 22, orang Filistin. Yang kedua, ayat 18, datang. Ayat 22, maju sekali lagi. Berarti orang yang sama kan? Orang Filistin. Begitu cara mengertinya. Gampang sebenarnya ini. Baru yang kedua. Berikutnya perhatikan. Dan memencar. Ayat 22. Dan memencar. Sama. Oke, yang ketiga. Di lembah Refaim. Ayat 22. Di lembah Refaim. Perbedaannya hanya satu. Ketika ayat 18, pertama kali mereka memencar di lembah Refaim, orang-orang Filistin. Tapi di ayat 22, mereka sekali lagi memencar di lembah Refaim. Tolong konsentrasi. Saya lihat belum menemukan apa yang saya maksud. Tolong konsentrasi Bapak Ibu Saudara. Saya ingin sampaikan, kadangkala dalam hidup ini kita menemukan musuh yang sama. Konteks ini sama-sama orang Filistin. Yang kedua, mereka juga datang di tempat yang sama, yaitu lembah Refaim. Itu satu. Yang kedua, saya kasih tahu, musuh yang kita hadapi itu kadangkala pertama kali kita hadapi, mereka telah kalah. Tapi mereka belum kalah telak. Mereka masih berupaya untuk datang lagi.
Bukankah demikian siklus kehidupan kita? Dalam konteks tertentu, di waktu tertentu, di tempat yang sama, bisa kita menghadapi masalah yang sama. Saudara dikasih Tuhan, yang dihadapi Daud bersama anak buahnya adalah orang Filistin, dan dihadapi di lembah Refaim. Ayat 18 di lembah Refaim, ayat 22 di lembah Refaim. Orang yang sama, di tempat yang sama, musuh yang sama. Pertama sudah dikalahkan. Ternyata mereka belum jerak. Mereka tetap datang lagi untuk mengalahkan Daud, menangkap Daud. Artinya musuh itu tidak langsung keok kadangkala dalam hidup kita. Datang kembali menyerang kita. Bahkan di situasi yang berbeda, di waktu yang berbeda, tapi konteks musuh yang sama, di tempat yang sama. Apa yang saya golkan kepada kita saat ini? Perhatikan baik. Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencari lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bayangkan, musuh yang sama, di tempat yang sama, tetapi waktu yang berbeda, Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Ini penting. Kenapa? Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencari lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Orangnya sama, di tempat yang sama, tapi hal itu tidak membuat Daud gegabah. Kalau kita sekarang ini yang membaca ayat ini, kita kan bisa berargumen. Tuhan, ketika pertama kali menghadapi orang Filistin di lembah Refaim, aku telah bertanya. Maka yang kedua kali, aku tidak perlu lagi bertanya. Naga nggak maksudnya? Bukankah kita seringkali demikian? Masalah yang kuhadapi ini adalah masalah yang sama. Orang yang sama. Atau pergumulan yang sama. Aku sudah bertanya dulu. Sekarang aku tidak perlu lagi bertanya. Karena masalahnya sama di tempat yang sama. Tapi tahukah kita? Sadarkah kita Bapak Ibu Saudara? Daud itu kalaupun menghadapi orang yang sama. Orang Filistin yang hendak menangkap dia. Di tempat yang sama, di lembah Refaim, tempatnya sama. Tetapi Daud menyikapi musuh ini dengan cara yang berbeda mengalahkannya. Kenapa bisa berbeda? Karena Daud senantiasa suka berdoa, suka bertanya, suka meminta petunjuk kepada Tuhan. Daud tidak menyimpulkan, kemarin aku mengalahkan orang Filistin di lembah Refaim dengan cara A. Maka sekarang pun mereka datang kembali, aku menghadapinya dengan cara A. Ternyata berbeda Bapak Ibu Saudara. Berbeda. Tolong kita benar-benar mengerti dan memahami ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada kita. Di sini dibutuhkan kecermatan dan ketelitian. Di sini dibutuhkan kebergantungan yang total kepada Tuhan dalam menghadapi masalah. Masalahnya sama, orangnya sama, berada di tempat yang sama, tapi jalan keluar menghadapi masalah di masa lalu dengan masa kini bisa berbeda. Makanya saya suka dengan doa Bapa kami. Apa itu doa Bapa kami? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tolong Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjelaskan, berikanlah kami pada hari ini. Bukan pada minggu ini, bukan pada bulan ini, bukan pada tahun ini. Tapi pada hari ini. Kenapa doa Bapa kami disimpulkan pada hari ini? Saya sedang merenung-renung kok pada hari ini. Supaya simple, jangan repot-repot Tuhan. Jangan ngejelimet hidup ini supaya simple, instan. Kenapa tidak dikatakan, berikanlah kami pada tahun ini. Ternyata ada maksud Tuhan di balik itu. Maksudnya adalah,
bagaimana saudara dan saya selalu memiliki kerinduan berinteraksi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan bertanya kepada Tuhan, menghampiri Tuhan setiap hari minimal dalam hidup kita. Makanya pada hari ini kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini. Besok kita datang lagi kepada Tuhan pada hari ini. Pada hari ini, kebergantungan yang kontinu, kebergantungan yang terus-menerus dengan Tuhan, berarti kita sedang membina relasi, hubungan karib, bergaulan karib dekat dengan Tuhan. Setiap hari kita butuh Tuhan, kita butuh mengandalkan Tuhan, kita butuh menaruh harapan pada Tuhan, kita butuh bertanya kepada Tuhan, kita butuh berdoa kepada Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sangat luar biasa. Perhatikan dengan teliti. Apa yang Tuhan katakan kepada Daud ketika menghadapi musuh yang pertama di dalam waktu yang pertama. Sekalipun musuhnya sama, di tempat yang sama, ayat 19. Tuhan menjawab Daud, 19 bagian B, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Maka Daud pun maju, dia berhasil mengalahkan musuhnya. Ayat yang ke-23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab. Apa jawaban Tuhan? Janganlah maju. Nah, maksudnya, tadi pertama majulah. Tapi yang kedua menghadapi musuh yang sama di tempat yang sama, tidak disuruh maju. Yang kedua Tuhan berkata janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Tuhan kita adalah Tuhan ahli strategi. Makanya orang yang selalu membangun relasi hubungan dengan Tuhan akan mendapatkan tuntunan pimpinan Tuhan secara baru dan segar dalam mengatasi pergumulan masalah hidupnya. Masalah boleh sama, berada di tempat yang sama, tapi waktu yang berbeda bisa kita mendapatkan solusi, jalan keluar yang berbeda ketika kita mengarahkan hati kita, bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan strategi yang jitu, strategi yang mantap, strategi yang mumpuni untuk menghadapi penuntasan penyelesaian masalah kita. Bukankah firman Tuhan berkata kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi dalam hidup kita? Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sukalah bertanya kepada Tuhan. Butuh ketelitian, butuh kesungguhan, butuh kecermatan. Jangan ceroboh. Orang Batak bilang, amani huma rojer makabola hudonda, amani huma laput tatai dahana. Banyak yang gak tahu di sini. Itu firman Tuhan. Amsal 19 ayat 2. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jangan tergesa terburu-buru. Tanya Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Daud itu selalu berhasil dalam hidupnya. Karena apa? Dia memiliki satu kesukaan yang perlu kita contoh. Menjadi inspirasi, kesaksian, dan teladan panutan bagi kita. Apa itu? Daud memiliki kesukaan dan kebiasaan bertanya kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Jangan remehkan relasi hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini berbahaya kalau kita remehkan dan lecehkan hal itu. Biasakan bertanya kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara. Jadi, maka maksudnya pertama Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju? Majulah. Yang kedua, menghadapi orang Filistin yang sama, di tempat yang sama, di lembah Refaim. Daud kembali bertanya, apakah aku harus maju? Apa kata Tuhan? Jangan maju. Buat lingkaran, buat apa? Dikatakan di sini, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran. Strategi menghadapi musuh yang sama, di waktu yang berbeda. Berbeda ternyata. Saya kasih contoh. Perhatikan baik, saya kasih contoh.
Perhatikan baik saudara, ini perlu ketelitian, perlu kejelian dan kecermatan. Bapak Ibu Saudara pernah membaca peristiwa bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut dalam perjalanan mereka di padang gurun. Itu dituliskan di dalam kitab Keluaran dan juga di kitab Bilangan. Tapi mirip tapi berbeda. Aduh Pak Pendeta, kalimatnya gimana sih? Perhatikan, saya jelaskan. Di kitab Keluaran, bangsa Israel diperhadapkan dengan tidak ada air di padang gurun. Mereka bersungut-sungut. Ketika mereka bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara, maka mereka pun marah kepada Musa dan Harun yang memimpin mereka eksodus keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, termin yang pertama, ketika bangsa ini sudah mulai resah, bersungut-sungut, mulai marah karena tidak ada air yang mau diminum, maka Musa pun menghadap Tuhan dan Tuhan memberikan petunjuk. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tuhan pun berkata, "Hei Musa, angkatlah tongkatmu, pukulkanlah kepada batu itu, maka air akan keluar dari gunung batu itu." Musa pun melakukannya. Dia angkat tongkatnya, dia pukul gunung batu, maka dari gunung batu itu keluar air. Sehingga bangsa Israel bisa minum dengan sepuasnya, dan juga segala ternak mereka bisa minum dari gunung batu yang terjadi mujizat, keluar air daripadanya. Puji Tuhan. Tapi dengarkan baik, tolong, ini butuh ketelitian dan kecermatan. Butuh kejelian. Ketika peristiwa yang lain, bangsa Israel kembali bersungut-sungut, bahkan mengultimatum Musa supaya mereka kembali ke Mesir karena lebih enak di Mesir. Maka Musa pun menghadap Tuhan. Tuhan memberikan perintah dan petunjuk kepada Musa. Perhatikan baik. Yang pertama tadi apa? Angkatlah tongkatmu, pukul batu itu, maka batu itu akan keluar air. Tetapi yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, angkat tongkatmu, katakan kepada gunung batu itu, maka air akan keluar daripadanya. Apa perbedaan pertama dengan kedua? Pertama, perhatikan, pertama, Tuhan berfirman, angkat tongkatmu, pukullah batu itu, maka batu itu akan keluar air. Tapi yang kedua Tuhan berfirman, angkat tongkatmu, katakan kepada gunung batu itu, maka air akan keluar daripadanya. Tahu perbedaannya? Ini kisah yang mirip tapi beda. Sama-sama menghadapi masalah tidak ada air, sehingga bangsa Israel uring-uringan. Sama-sama ada di depan batu. Bisa saja batu itu berbeda, tapi konteksnya sama-sama akan keluar air dari gunung batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama keluar air, yang kedua keluar air. Tetapi jangan lupa, yang kedua inilah yang menyebabkan Musa tidak diperkenankan Tuhan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Karena engkau tidak percaya kepadaku dan melanggar kekudusanku, maka engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan menghukum Musa di situ. Kenapa? Karena Tuhan berfirman, angkat tongkatmu, katakan kepada gunung batu itu. Tapi yang Musa lakukan, dia angkat tongkatnya, dia pukul gunung batu itu. Barangkali, nanti saya akan bertanya di surga kepada Musa, barangkali di benak, di pikiran Musa masih berlaku yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama, angkat tongkatmu, pukul gunung batu itu, maka keluar air daripadanya. Jangan-jangan ini, saya mau bertanya nanti kepada Musa nanti di sorga. Kita ke sorga semua ini kan, ingatkan saya nanti ya. Saya akan tanya Musa, Musa, kenapa saat itu engkau memukul gunung batu? Padahal Tuhan katakan yang kedua kali, katakan kepada gunung batu. Kenapa engkau pukul? Barangkali Musa akan menjawab, Pendeta Berton, saya teringat dengan yang masa lalu. Masa lalu yang mana? Yang di Keluaran. Kan Tuhan berkata, angkat tongkatmu,
pukul batu itu, saya teringat dengan itu. Jangan-jangan itu salah satu jawaban Musa. Tapi di sisi lain bisa saja karena dia marah karena bangsa ini tegar tengkuk, keras kepala, suka memberontak, bersungut-sungut. Sehingga dengan kemarahan dia pukul kembali. Saudara dikasih Tuhan, ini konteksnya masalahnya sama, tidak ada air. Dan masalahnya tongkat yang sama, disuruh diangkat. Tapi perbedaannya, pertama diperintahkan Tuhan pukul gunung batu. Tapi di yang kedua, Tuhan memerintahkan katakan kepada gunung batu. Tapi Musa menyamaratakan dua-duanya pukul batu. Perhatikan baik. Saya mau kasih tahu, kita tidak boleh bermain-main dalam mengiring mengikut Tuhan. Karena kadangkala dalam menghadapi masalah hidup kita, kelihatannya bisa dengan cara yang sama. Tetapi Tuhan menghendaki dengan cara yang berbeda. Masalahnya sama, sudah selesai masalah itu, tapi datang lagi masalah itu di waktu yang kemudian. Ternyata menghadapi masalah itu bisa dengan cara yang sama, bisa dengan cara yang berbeda, tergantung Tuhan. Tuhan kasih hati yang arif bijaksana, hati yang berhikmat bagi kita, sehingga dapat bertindak dengan benar. Caranya bagaimana? Caranya berdoa kepada Tuhan dan bertanyalah kepada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu peningkatan yang lebih dalam di tahun yang baru ini untuk kita makin peka apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan. Mari kita ikuti. Jangan gegabah. Apakah Musa berhasil mengeluarkan air? Berhasil. Tapi di mata Tuhan Musa gagal. Jangan sampai kita kelihatan berhasil di mata manusia karena menempuh cara keinginan kemauan kita. Tapi kita gagal total di mata Tuhan. Marilah kita pertama-tama berhasil di mata Tuhan. Dan akan berdampak berhasil di mata manusia. Yang terakhir. Yang ketiga. Yang pertama tadi 3 cara terbaik menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup. Yang pertama. Introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Itu cara pertama. Cara kedua. Berdoa. Bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Supaya kita jangan salah mengambil keputusan. Kalau kita membiasakan diri bertanya, berdoa kepada Tuhan sebelum mengambil tindakan, maka kita akan berfungsi secara efektif, efisien, optimal, maksimal. Dan kita tidak akan salah mengambil keputusan. Kita akan mengambil langkah yang benar sehingga tidak akan merugikan banyak hal dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, 3 cara terbaik menghadapi masalah pergumulan dalam hidup. Carilah solusi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tolong ditulis ini Bapak Saudara. Carilah solusi jalan keluar pemecahan penyelesaian masalah yang tidak bertentangan dengan Tuhan. Dengan firman Tuhan. Dengarkan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara mau putuskan, kalau hal itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan, tolong jangan dipaksakan. Saya ulangi kembali. Kalau Bapak Ibu Saudara sejauh telah mengerti, memahami firman, kalau yang Bapak Ibu Saudara mau putuskan, mau ambil keputusan, ambil tindakan, kalau hal itu sudah Bapak Ibu Saudara tahu tidak sesuai dengan firman, jangan paksakan diri. Kenapa? Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya ulangi kembali ini. Tolong ditulis. Carilah solusi atau jalan keluar yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tahu apa yang Bapak Ibu Saudara mau putuskan, mau ambil tindakan, sudah bertentangan dengan firman Tuhan, sebelum melakukan itu, pikirkan baik-baik. Kalau kita sudah melakukan, mengambil jalan keluar, mengambil solusi dalam penyelesaian masalah kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya kasih tahu, yang pertama, kita sedang membuat diri kita beroposisi dengan Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan, bertentangan dengan Tuhan, kontradiksi dengan Tuhan.
Kalau kita sudah bermusuhan dengan Tuhan, bertentangan dengan Tuhan, maka kita tidak berada di pihak Tuhan, dan Tuhan tidak ada di pihak kita. Kalau kita nanti menghadapi masalah yang lebih pelik, masalah yang lebih rumit, masalah yang lebih besar, masalah seperti benang kusut, maka jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan telah mengingatkan kita melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Jangan, anakku, jangan keraskan hatimu. Jangan lakukan itu, karena tidak sesuai dengan firman-Ku. Kalau sudah ada di dalam intuisi bisikan hatimu, dalam rohmu, dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam pengertian pemahamanmu, dalam imanmu, berkata, oh ini tidak sesuai dengan firman, jangan keraskan hati, tetap melakukan itu. Itu berbahaya. Ibarat lampu-lampu lalu lintas, itu lampu merah. Kalau kita terobos lampu merah, maka siap-siaplah kita mengalami kecelakaan. Saya perlu tegas menyampaikan ini. Carilah solusi jalan keluar dari masalah yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Pak Pendeta, apa contohnya? Contohnya, kalau saudara sakit, carilah solusi. Jangan pergi ke dukun. Jangan melakukan sinkritisme, okultisme. Pergi kepada kuasa-kuasa kegelapan untuk sembuh dari sakit. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Barangkali Bapak Ibu Saudara akan menemukan kesembuhan. Tapi yang namanya ilmu-ilmu sinkritisme, okultisme, kuasa-kuasa kegelapan, biasa ada yang disebut dengan nama tumbal. Tumbal. Saya mendapatkan cerita, Bapak Ibu Saudara, dari seorang pendeta. Ketika beliau dulu kuliah di Yogyakarta, mereka itu sebagai mahasiswa sekolah tinggi teologi, mereka itu suka memperhatikan ada satu hal, di mana ada rumah yang super mewah, dibangun dengan miliaran, tapi sekali 2 tahun harus dirobohkan. Perhatikan baik. Sekali 2 tahun rumah yang mewah itu harus dirobohkan. Diratakan dengan tanah. Sekali 2 tahun. Mereka selidik punya selidik. Kok rumah masih bagus begitu? Dibangun dengan miliaran. Kenapa harus dirobohkan? Ternyata selidik punya selidik. Mereka itu bersekutu dengan sinkritisme, okultisme, kuasa-kuasa kegelapan. Meminta kekayaan dari gunung keramat ini dan itu, dan seterusnya. Dan mereka mendapatkan. Untuk membangun rumah itu, mereka selalu ada dana sebesar apapun. Karena mereka bergaul dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara dikasih Tuhan. Tapi ada syarat. Sekali 2 tahun rumah itu harus dirobohkan. Dan kalau lupa merobohkan, karena kesibukan pekerjaan, maka yang menjadi tumbalnya adalah anak-anak lelakinya. Saudara dikasih Tuhan. Satu ketika, setelah beberapa kali selama mereka kuliah di sana, kan kuliah sarjana teologi itu 5 tahun. Mereka melihat minimal 2 kali rumah itu dirobohkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Satu kesempatan terakhir, mereka lupa untuk merobohkan rumah itu karena sibuk sekali. Maka yang terjadi tumbal adalah anaknya yang paling besar mati, saudaraku. Tewas. Inilah orang yang mencari jalan keluar dari pergumulan hidup dengan cara yang cepat. Saudara dikasih Tuhan. Mereka berkompromi dengan perdukunan, ilmu-ilmu kuasa kegelapan, sinkritisme, okultisme. Yang kedua, jangan Bapak Ibu Saudara mengatasi karena tidak ada uang sekarang. Karena butuh uang, jangan jadi korupsi. Jangan jadi mencuri. Jangan jadi menipu orang lain. Saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu Saudara melakukan ini, aku sekarang butuh duit, aku sekarang kesukaran duit, maka aku tidak apa-apa korupsi, menyalahgunakan jabatan. Maka sekarang aku menipu, aku mencuri. Saya kasih tahu, jangan menyelesaikan masalah dengan cara yang salah, bertentangan dengan firman. Saya kasih tahu apa yang kita tahu itu kita tuai. Saya perlu sampaikan ini terbuka.
Misalnya Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Bapak Ibu Saudara misalnya sekarang, contoh ini, rumah tangga tidak atau kurang harmonis. Jangan cari solusi yang bertentangan dengan firman. Kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah sekarang, disharmonis, tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, saya mau kasih tahu, cooling down, merendahkan hati seorang terhadap yang lain, rendahkan hati di hadapan Tuhan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling memaafkan satu dengan yang lain. Itu cara terbaik. Jangan karena ada rumah tangga tidak harmonis, udah cerai saja. Ibu-ibu berkata ke suaminya, ceraikan saya, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Jangan selesaikan masalah dengan cara bertentangan dengan firman. Itu merugikan kita, merugikan anak-anak, merugikan keluarga, merugikan ikatan janji nikah kita dengan Tuhan. Misalnya yang lain, tidak punya pekerjaan, jangan cari solusi dengan cara yang bertentangan dengan firman. Tidak punya pekerjaan, akhirnya jadi mencari pekerjaan, jual narkoba, menjual manusia lain, menjual diri. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan lakukan yang bertentangan dengan firman. Kalau kau tidak punya pekerjaan sekarang, doakan, gumulkan. Mulai dari hal-hal yang kecil, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan jadi lakukan, halalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Misalnya contoh, tidak dapat jodoh. Karena tidak dapat jodoh. Dulu saya waktu di kampung masih SMA. Cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi dukun yang bertindak. Jangan mencari jodohmu dengan cara dipelet. Saya menemukan banyak kasus orang yang menikah akhirnya karena pelet, hancur keluarganya. Laki-laki memelet wanita. Ketika dipelet, udah kelepek-kelepek. Sebenarnya kita ini tidak bisa dipelet kalau kita ada Roh Kudus dalam diri kita dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi yang namanya kita kan orang kesini banyak yang suam-suam kuku. Tolong bapak-bapak, bukan bapak-bapak, sorry bapak-bapak nggak boleh lagi. Hanya satu, maut memisahkan. Kalau ada yang bergabung di sini pemuda dan pemudi, jangan engkau mencari jodoh. Kalau kau tidak dapat jodoh, maka caranya dengan praktek perdukunan, dengan cara dipelet. Saya menemukan keluarga tidak ada yang harmonis. Kalau tidak sungguh-sungguh bertobat ya, karena hasil dipelet. Yang namanya perempuan kan gak sadar karena dipelet dia, ilmu-ilmu pelet. Kalau di kampung saya disebut namanya dorma. Hasil dipelet itu tidak akan bahagia. Karena si perempuan itu jadi ikut laki-laki bukan karena cinta, tapi karena ilmu-ilmu lain. Jangan karena tidak ada jodoh, akhirnya udah gak apa-apa lah, sejenis aja gak apa-apa gitu. Jangan sejenis. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Menikahlah dengan lawan jenis. Ada di sini pemuda-pemudi tidak direstui orang tua hubungannya. Nah, jalan keluar yang bertentangan dengan firman apa? Dengan cara apa? Supaya setuju, hamili dulu. Ada yang demikian, benar demikian. Jangan cari solusi, jalan keluar dari masalah dengan bertentangan kepada firman. Jangan. Kita akan susah sendiri Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ada di sini pemuda-pemudi kalau belum direstui orang tua, akhirnya hamili duluan supaya mau tidak mau harus setuju. Atau kawin lari. Jangan lakukan itu. Butuh kesabaran. Doakan. Pasti ada jalan keluar di balik dari setiap kemelut masalah hidup kita. Contoh anak-anak kita, ingatkan ini, Bapak Saudara. Ketika tidak tahu soal ujian, jangan menyontek. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak yang bergabung. Siapa yang punya pengalaman menyontek dulu? Dulu pernah menyontek. Coba tunjuk tangan. Tidak tahu soal ujian akhirnya menyontek.
Apalagi dia menjadi juara dengan cara menyontek. Dan bangga pula dengan juaranya. Padahal hasilnya dengan cara menyontek. Saya kasih tahu itu keterlaluan. Kalau dulu teman saya ngomong apa? Menyontek. Dia berkhotbah dan orang lain jadi tertawa, Bapak Saudara. Apa itu? Kita sebagai seorang yang dipersiapkan jadi pendeta hamba Tuhan. Ini berkhotbah ini teman saya. Orang Batak, Marga Nenggolan. Sebagai hamba Tuhan yang dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Kita tidak boleh punya itil. Itil, apa itil? Orang pada kaget semua itil. Apa itu itil? Ternyata itil maksudnya ilmu tilik. Itil kata dia singkat dia itil. Orang jadi kaget. Ini. Mengucapkan kata-kata yang salah, yang jahat, ini kata-kata yang jorok. Bukan. Itil maksud dia ilmu, tilik. Ilmu tilik artinya nyontek. Ada yang menjawab ini. Siapa yang pernah menyontek? Saya juga pernah dulu. Dulu saya nyontek. Waktu sekolah. Pernah nyontek. Ini. Iya. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Ya. Carilah solusi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ini serius. Kan kita ini mau jalan keluar yang baik dari Tuhan kan. Maka tempuhlah cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan tempuh cara-cara yang bertentangan dengan firman. Saya pastikan kalau kita mengambil solusi jalan keluar yang bertentangan dengan firman. Jangan lupa ayat hafalan pagi ini Galatia 6 ayat 7. Tolong dicatat Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menabur dalam pertentangan firman, kita akan menuai dampak akibat dari kita yang bertindak bertentangan dengan firman itu sendiri. Nah kan maksudnya Bapak Saudara, ini serius. Tolong apa yang saya sampaikan ini jangan disepelekan. Jangan diremehkan. Jangan dibuat jadi beban yang menyiksa hatimu. Tapi biarlah apa yang saya sampaikan ini menjadi rambu-rambu yang manis, indah, nikmat dari Tuhan. Jangan tanggapi negatif apa yang saya sampaikan. Tanggapi positif. Karena ini menjadi rambu-rambu yang sangat baik, sangat indah bagi kita menjalani kehidupan yang baik, benar dan bertanggung jawab. Hidup kita berhasil di mata Tuhan dan berdampak berhasil di mata sesama manusia. Amin. Saya ulangi kembali 3 cara terbaik menghadapi masalah atau pergumulan dalam hidup. 1. Introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Kenapa masalah itu terjadi? Apakah karena dosa? Kalau karena dosa, bertobatlah. Apakah karena ada rencana Tuhan? Kalau karena dibalik masalah itu ada rencana Tuhan, bersyukurlah. Pencobaan tidak melebihi kekuatan. Yang kedua, berdoa dan bertanyalah kepada Tuhan sebelum bertindak. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Keputusan yang kita ambil sangat berdampak besar dalam hidup kita. Kalau yang kita ambil keputusan yang benar, berdampak positif bagi keluarga kita, bagi hidup kita. Tapi kalau negatif, akan membawa dampak yang negatif pula dalam hidup kita. Biasakan teladani Daud, sekalipun musuhnya yang sama, masalahnya sama, di tempat yang sama, dia suka bertanya kepada Tuhan. Biasakan hidup kita bertanya kepada Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa dan firman. Doa kita bicara kepada Tuhan, firman Tuhan bicara kepada kita. Kalau itu kita lakukan, akan menjadi indah relasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, carilah solusi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Cari solusi yang tidak bertentangan. Jangan keraskan hati bertentangan dengan firman. Kalau kita bertentangan dengan firman, berarti kita meremehkan firman. Kemarin di hafalan Amsal 13 ayat 13. Barang siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi barang siapa taat kepada perintah akan disayangi. Mau disayangi Tuhan? Taatlah kepada firman. Mau menanggung akibat
Remehkanlah firman. Tapi saya percaya, kita yang bergabung saat ini tidak ada yang meremehkan firman. Hargailah firman, berjalan dan berdiri, bertindaklah sesuai dengan firman. Jangan bertentangan dengan firman. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Kalau tidak salah, sudah bagian yang ke-6 ini. Terkait dengan keluarga Elimelek menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup. Besok dan berikutnya kita akan masuk kepada topik yang baru. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menyentuh, menjamah, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ingatkan, mohon dukungannya supaya berkenan men-share, membagikan ulasan ini kepada keluarga dan sahabat kita. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa disentuh, dikuatkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, bisa mendukung kami dengan cara mengirimkan bintang. Oke, sekian pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan menjadi pembelajaran penting dan berharga bagi kami. Roh Kudus, tanamkanlah firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dimanapun berada, kasih setia kemurahan kebaikan Tuhan bersama dengan mereka. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, suami, istri, anak-anak mereka, keluarga kecil mereka, keluarga besar mereka, dalam genggaman tangan Tuhan. Berkati apa yang mereka lakukan dan kerjakan berhasil di mata Tuhan dan memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa saat ini, bagi yang sakit, ulurkan tangan-Mu. Yang mengalami sakit darah tinggi, darah rendah, sakit lambung, yang mengalami sakit jantung, sakit paru-paru, diabetes, kelenjar kanker, kelenjar tiroid, apapun yang mereka derita, yang ada kista dalam kandungan, hamba berdoa saat ini. Ketika hamba mengangkat tangan, biarlah Bapa sendiri mengulurkan tangan-Mu kepada mereka. Yang mengalami kesulitan keuangan ekonomi, biaya sekolah, kuliah anak-anak, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mengalirlah mujizat, hikmat, solusi, jalan keluar, keajaiban, jamahan lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Yang sakit sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang bimbang ragu menjadi teguh, yang mengalami problem pergumulan kehidupan yang pelik, berat dan besar, bukakan jalan, berikan solusi jalan keluar bagi mereka atas tuntunan pimpinan hikmat, hati yang arif bijaksana yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah berkenan bergabung. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Salam untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.